warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lensa cembung dan lensa cekung. Yang pertama, saya akan membahas tentang lensa cekung. Pengertian lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis ketimbang bagian tepinya yang lebih tebal. Lensa cekung biasanya berbentuk lingkaran, walaupun ada juga yang tidak berbentuk seperti itu. Lensa cekung sama seperti lensa cembung, umumnya terbuat dari kaca ataupun plastik, sehingga lensa mempunyai indeks bias lebih ketimbang indeks bias udara. Lensa cekung memiliki sifat menyebarkan cahaya sehingga disebut sebagai lensa divergen. Ciri-ciri cekung sendiri bisa dengan mudah dilihat dari bentuknya, yaitu mempunyai ciri-ciri tebal di bagian tepi dan tipis di bagian dalam tengah. Melewati lensa cekung, dibelokkan ke arah tepi lensa atau menjauhi sumbu lensa. Seperti gambar ini sumbu utama dan cahaya dibiaskan menjauhi dari sumbu utama. Titik fokus lensa cekung terletak di sisi yang sama dengan sinar yang datang, sehingga titik fokus lensa cekung mempunyai sifat maya atau semu dan memiliki nilai negatif. Jenis-jenis lensa cekung itu ada 3. Yang pertama cekung ganda seperti pada di gambar ini. Yang kedua cekung datar dan yang ketiga meniskus cekung. Sinar istimewa cekung. Sinar istimewa yang ada di lensa cekung pada gambar di atas, penjelasannya. Yang pertama, sinar datang sejajar melalui sumbu utama dan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus lensa, akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa dan tidak dibiaskan. Selanjutnya adalah sifat lensa cekung. Seperti yang telah disinggung tadi, lensa cekung memiliki menyebar atau lensa divergen. Lensa cekung memiliki 2 titik fokus. Yang pertama adalah titik fokus aktif yang berada di bagian depan cermin. Dan yang kedua adalah titik fokus pasif yang ada di bagian belakang cermin. Karena titik fokus terletak di depan cermin, maka fokus aktif lensa cekung ialah fokus maya dan jarak fokus lensa cekung selalu mempunyai tanda negatif. Maka dari itu, lensa cekung selalu disebut lensa negatif. Ini adalah sifat-sifat bayangan. Yang pertama, benda terletak lebih jauh dari titik pusat kelengkungan lensa dalam kurung 2F1. Bayangan yang terbentuk bersifat maya atau tidak nyata, tegap, jadi sama, dan diperkecil. Jadi bendanya lebih besar, terlihat lebih besar daripada bayangannya. Dan terletak di antara pusat optik lensa dan titik fokus aktif. Jadi bendanya terletak di antara ini. Adalah benda terletak di antara titik pusat kelengkungan lensa dan titik fokus lensa. Jadi bendanya berada di sini ya. Dan bayangan yang terbentuk bersifat maya atau tidak nyata, tegak, jadi sama, diperkecil, jadi bayangannya lebih kecil daripada bendanya, dan terletak di antara titik fokus lensa dan melewati pusat optik lensa. Jadi di sini ya. Ketiga dan yang terakhir adalah benda terletak di antara titik fokus dan pusat optik lensa. Bayangan yang terbentuk bersifat maya atau tidak nyata, tegak, diperkecil, dan terletak di antara titik fokus dan pusat optik lensa. Jadi benda dan bayangan berada di tempat yang sama.
Pada lensa cekung. Seperti pada lensa cembung, pada lensa cekung berlaku rumus 1/S ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Keterangan, SI sama dengan jarak bayangan. SI sama dengan plus positif bayangan nyata, SI sama dengan negatif bayangan maya. Jadi itu negatif dari bayangan yang tidak nyata. S jarak benda, F jarak titik api bernilai negatif. Selanjutnya rumus perbesaran M. Rumusnya sama dengan M sama dengan HI per H sama dengan min 8 min SI per S. Keterangan, HI negatif sama bayangan terbalik. HI positif bayangan tegak, M positif sama dengan bayangan tegak, M negatif sama dengan bayangan terbalik. Contoh soalnya. Di sini ada soal, sebuah benda setinggi 10 cm berada di depan lensa cekung dengan jarak 30 cm. Jika jarak fokus lensa 20 cm, hitunglah yang pertama, 1 jarak bayangan. Jarak bayangan dihitung dengan persamaan 1/S ditambah 1/SI sama dengan 1/F. 1/30 ditambah 1/SI sama dengan 1/-20 sama dengan 1/SI min 1/20 min 1/30. Jadi 1/SI sama dengan 3/60 min 2/60 sama dengan 1/SI sama dengan min 5/60. SI sama dengan 60/5 sama dengan min 12. Jadi bayangan terletak di 12 cm di depan lensa. Soal kedua, perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan M dihitung dengan persamaan M sama dengan min SI per S sama dengan min 12/30 sama dengan 2/5 kali sama dengan 0,4. Yang ketiga, tinggi bayangan. Tinggi bayangan HI dihitung dengan persamaan M sama dengan HI per H sama dengan H sama dengan MH sama dengan 3/5 dikali 10 cm sama dengan 4 cm. Soal keempat, sebutkan sifat-sifat bayangannya. Sifat-sifat bayangan maya terletak di depan lensa bertanda ini diperkecil M sama dengan 0,4 kali.